الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلام بسر النبي وعلينا بسر الفاتحة إلى حضر النبي. Iya kan. Kama salatan ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani halil qalbi wa jundihi. Ini suatu pasal seraan. Bismillah. Ini suatu pasal pada menyatakan hal hati atau keadaan hati dan keadaan tentaranya hati. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, "Ija arabtal qalba fa nahnu nubayyinu laka junudah. Walahu jundani jundun yushahadu bil basar wa huwal yad wal rijlu wal ainu wasairul a'dha wa jundun yushahadu bil basirah wa hiya sifatu ala ma sayati zikruha." Artinya, apabila engkau ketahui hakikat hati seperti yang tersebut dahulu itu, bahwa adalah dimisalkan oleh ulama ahli sufi, bahwa adalah dimisalkan atau dicontohkan oleh ulama ahli sufi akan hati itu seperti raja. Hati kita ini seperti raja atau seperti pemimpin, dan anggota yang lain daripada hati itu seperti tentaranya atau rakyatnya. Maka sekarang lagi akan kami nyatakan tentaranya itu, tentara hati atau rakyatnya hati. Maka adalah bagi hati itu dua tentara. Pertama, tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala, yaitu tangan kita dan kaki. Itu dilihat oleh mata kepala kita. Dan mata dan telinga dan perut dan faraj dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang. Karena segala maksiat yang zahir dan taat yang zahir itu terjadi keduanya itu daripada segala anggota yang zahir, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Bidayatul Hidayah. Jadi terjadinya kemaksiatan dan ketaatan ya kepada tentaranya yang zahir yang bisa kita lihat dengan mata kepala tadi seperti yang disebutkan. Kata Imam Ghazali, wa'lam annaka innama ta'sillaha azza wa jalla bi jawarihika wa hiya ni'matun minallahi ta'ala 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka biha ala ma'siyatin gayatul kufran wa khiyanatuka fi amanati au da'akaha Allahu ghayatut tughyan fa'adauka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya saja berbuat maksiat akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan segala anggotamu, dan anggotamu itu adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala atasmu. Dan lagi anggotamu itu pertaruhan Allah Ta'ala padamu. Artinya yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita bertahan nikmat yang disebutkan tadi. Nah, maka jika engkau berbuat maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka sesungguhnya engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat.
Jadi kita kalau maksiat itu menggunakan nikmat Allah, nah, yang ada di awak kita. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita kufur dengan nikmat Allah, kada mensyukuri. Arti kufur itu kada percaya bahwa itu nikmat Allah, sehingga kita menggunakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Arti kufur itu menutupi kebaikan dan menampakkan kejahatan. Kada ingat aun kebaikan Allah Ta'ala karena hati kita masih kosong daripada iman. Orang maksiat itu karena hatinya masih kosong, yakni mensia-siakan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia, karena segala anggotamu itu dijadikan akan dia karena berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali untuk berbakti dan bertaat kepadaku, kata Allah. Jadi yang dikehendaki itulah anggota dan hati kita. Tapi kenapa kita maksiat? Karena kita ini ada yang mengganggu, yang menetap di dalam tubuh kita, yang mengganggu itu di dalam darah kita, yaitulah sifat syaitan. Nah, ini yang perlu kita perangi. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia anggota tadi, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Artinya menyalahi padahal Allah menciptakan kita untuk berbuat taat dan beribadah. Inilah makna kufur di sini, yaitu dinamakan kufur nikmat dan bukan makna kufur agama. Kalau kufur agama berarti keluar dari agama Islam. Murtad artinya kalau menyatakan perintah wajib itu yang rukun Islam yang 5 itu menyatakan kada wajib, nah itu baru kufur iman. Tapi di sini adalah kufur nikmat. Nikmat apa saja yang tidak kita syukuri, ya, tidak dilaksanakan nikmat itu untuk kebaikan, dilakukan untuk kejahatan, maka itu namanya kufur nikmat. Harta kita gunakan maksiat, kufur nikmat terhadap harta Allah. Jadi apa saja pemberian Allah yang kita gunakan untuk maksiat itu namanya kufur nikmat. Kufur akal kita, tidak menggunakan untuk kebaikan, itu kufur. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu, artinya diandak Allah Ta'ala awan kita pertaruhan. Nang kita kada pernah memesan itu, nah, tapi kebaikan Allah diandak Allah Ta'ala itu awan kita. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada Allah atau kepada yang lain selain Allah sebagaimana Allah sudah berdahulu berbuat baik kawan kita. Nah, itu Al-Quran lah. Jika engkau berbuat maksiat dengan dia anggota tadi, niscaya engkau adalah khianat. Dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia anggota tadi oleh Allah Ta'ala kepadamu itu, yaitu sehingga maksiat dan sebesar-besar zalim
Sebesar-besar zalim kita buat zalim kepada nikmat kita yang diberikan Allah. Jadi kita kalau bawa satu berbuat zalim kepada diri kita juga, karena yang kita lakukan itu alatnya itu di awak kita lah. Tangan kita melakukan yang sesuatu yang jahat itu di awak kita. Otak kita merencanakan sesuatu makar yang jahat yang dilarang itu dalam diri kita. Nah itu disebut oleh Imam Ghazali sejahat-jahat, sebesar-besar kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kalau kada sempat bertobat, maka ini risikonya masuk neraka dulu, walaupun ada imannya. Nah itu yang kita perhatikan anggota kita inilah. Makanya kita disuruh husnudzan. Amal yang paling cepat ma'rifah kepada Allah adalah husnudzan. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada seluruh makhluk Allah. Baik sangka artinya. Nah, apa hadisnya? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsinudzanna billah. Janganlah mati salah seorang kamu terkecuali kamu sudah mampu hati kamu itu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lainnya, baik sangka. Apapun yang terjadi diberikan Allah kepada kita, terus kita husnudzan kepada Allah, nyaman atau kada nyaman. Karena nikmat dan bala itu keduanya ujian. Nah, keduanya ujian. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Seperti tentara, maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia anggotamu itu. Artinya berupaya semaksimal mungkin agar kita menjaga rakyat atau tentara yang ada pada diri kita. Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan anak-anak keluargamu jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nah itu di awak kita seorang, kada jauh lagi. Jadi kita kada perlu dulu maitihi orang lain. Nang kita itih ini anggota kita dulu, rakyat kita yang ada pada diri kita. Hati kita ini sudahkah kawa husnudzan kepada Allah dan kepada seluruh manusia. Jadi bila melihat orang yang berbuat jahat, husnudzan. Di mana husnudzannya? Kita doakan dan inya akhirnya kena bagus saja, artinya bertobat. Jangan dicaci maki orang. Bila kita mencaci maki kepada orang yang sedang berbuat jahat, mafhum mukhalafahnya kita tuh baik daripada orang itu. Mengaku diri kita baik daripada orang itu jahatnya kita. Padahal penyakit kita banyak juga. Cuma Allah masih menutupi. Jadi kalau orang berbuat jahat, kita disuruh mendoakan. Itu loh kalau hadis lah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Bila ikan melihat kemungkaran utamun, ikan mampu ubah dengan tangan kamu, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati fa bilisani. Bila kada kawa dengan tangan, maka cukup dengan dakwah, nasihat. Fa illam yastati bilisani fa bi qalbi. Wa zalika adun. Maka cukup dengan mendoakan. Kada dari situ bila ikan melihat menerima kemungkaran fal yagdab, kada ada itu kalimatnya. Bila ikan melihat kemungkaran di sekitar kamu atau anak kamu, pukulinya, tampelengnya, kada ada itu. Tapi nasihat, karena hidup kita ini kan disuruh berdakwah, mengajak umat untuk selamat daripada masuk neraka. Itu tujuannya. Bukan untuk marah-marah, kada ada. Itu pasti terjadi di diri kita dan di lingkungan kita dan di keluarga kita. Kejahatan itu pasti terjadi. Bagian ujian dakwah kita berhasil kada? Dakwah kita, terutama mendakwahi diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita kada boleh mengganggu orang. Yang boleh hanya mendoakan jar Nabi dalam hati kita. Itulah selemah-lemah
iman. Itu yang dimaksud husnudzan. Maka tilik ulihmu betapa engkau memeliharakan akan dia anggota. Maka sekalian kamu itu adalah peliharaan atau pemeliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat daripada sesuatu yang kamu peliharakan itu. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yang sudah berakal, memeliharakan segala anggotanya itu daripada berbuat maksiat. Itu yang pertama, tentara yang bisa dilihat oleh mata kepala. Yang kedua, tentara yang dapat dilihat dengan mata hati, basirah, yaitu segala yang di dalam batin, yang di dalam hati, yakni yang di dalam hati. Karena segala maksiat yang batin dan taat yang batin itu jadi daripada segala sifat yang di dalam hati itu, atas yang lagi akan datang sebutannya itu. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf mensucikan akan hati itu daripada segala maksiat yang batin itu, dan membaikkan akan dia dengan taat yang batin itu segala sifat yang kepujian yang di dalam hati, seperti ikhlas. Nah, jadi ini ada ilmu pelajarannya lah, ikhlas. Karena ikhlas ini ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kada kau menjawab juga, sidin. Ya kalau ikhlas itu betakun aja dulu, akun Jibril ya Rasulullah. Takunnya Jibril kada tahu juga, sidin. Nah, betakun pulang Allah Ta'ala. Nah, ikhlas itu yang disebut dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini Allah kadang memerintahkan beribadah terkecuali hal hati kita ini ikhlas. Beribadah itu karena Allah. Nah, lalu bagaimana para ulama sufi mendefinisikan ikhlas itu bermacam-macam. Ya, secara ringkas, jangan ada merasa kawa kita. Itu secara ringkas. At-tabarri min haulihi wa quwwatihi. Itu definisi orang-orangnya. Berlepas dari kita merasa punya daya dan upaya. Jadi kawa karena daya dan upaya Allah. Itulah mana hadis la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini yang perlu kita terus kita tapakurkan. Nah, ini tapakur. Kadada bacaannya kadada. Lah. Bacaannya kadada, jika tidak orang alim-alim itu kawa ikhlas berataan. Kadada bacaannya kadada. Tetapi kalau orang beribadah sudah paham 3 ilmu, iman, Islam, ihsan, baru diberi anugerah ikhlas. Dan membaikkan akan dia dengan taat yang batin, yaitu segala sifat yang kepujian yang di dalam hati seperti ikhlas dan juhud dan tawadhu dan sabar dan hilm, seperti yang lagi akan datang, supaya jadi baik segala anggota yang zahir itu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan ija saluhat saluhal jasadu kulluh wa ija fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Artinya perhatian bahwasanya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik ia daging itu, niscaya baik baginya seluruh jasadnya itu. Perhatian, dan yang dikehendaki daging itu adalah hati kita.
Nah, jadi hati kita dijaga. Nang menjaga apa? Ya ilmu. Nang menjaga hati itu ilmu atau nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pancaran nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menuntut ilmu. Kalau keadaan nur dan iman dan ilmu mengendalikan, maka yang mengendalikan itu sifatnya setan. Itu yang mengendalikan. Itu bab paling bahaya. Maka jikalau tiada kita sucikan hati itu daripada segala maksiat yang batin, dan tiada kita baikkan akan dia hati dengan berbuat segala taat yang batin, niscaya mengikut segala anggotanya itu akan syahwat hawa nafsu yang ammarah bisu. Nah, jadi baru berada kita hati itu dikuasai oleh sifat nafsu ammarah yang selalu hendak berbuat jahat, sangka jahat terus an manusia. Seperti sangat kasih akan dunia. Itu tandanya lah. Sangat kasih akan dunia tapi kada mau sembahyang. Kasihnya tuh kada mau sembahyang. Dan seperti kuat marah. Nah, ini tanda-tanda kita aja merasakan masing-masing. Nang orang dikuasai nafsu nih. Pertama tadi kasih benar awan dunia. Sehingga waktu 24 jam itu sulit untuk istirahat bekerja. Dunia jangan dipikirkan. Kada ingat dimati. Dan seperti kuatnya marah. Kuat benar penyarikan, iya atau barang sebagainya daripada segala sifat yang tercela yang di dalam hati dan segala maksiat yang batin. Dan apabila jadilah maksiat yang di dalam batin itu, niscaya mengikut pula segala anggota yang zahir itu pada perbuatan maksiat yang zahir pula. Karena hati yang jahat tadi yang memerintahkan seluruh anggota yang zahir. Dan adalah yang demikian itu berbalik, yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi nafsu amarah itu. Artinya dikuasai nafsu. Hati pada keadaan orang yang penyarikan, hubud dunia, berbalik. Bukan hati yang menguasai nafsu, tapi hati dikuasai oleh nafsu. Dan jadilah nafsul amarah itu akan raja. Nah, jadi rajanya. Dan yang demikian itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu. Dan karena sebab itulah kita disuruh memerangi nafsul amarah dan disuruh melawan akan kehendaknya nafsu amarah itu, yakni jangan diikuti akan kehendak nafsu amarah itu supaya jadi baik kerajaan hati, seperti yang lagi akan datang pada bab riyadatun nafs dan mujahadatun nafs itu. Jadi ada latihan kita untuk melawan nafsu itu, ada latihannya. Syahdan, ketahui ulimu hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang mukarrabin, yang akhyar. Mukarrabin yang orang sudah dekat dengan Allah, yang akhyar orang yang sudah dipilih Allah, bahwa yang dikehendaki dengan maksiat yang batin yang disuruh oleh Allah Ta'ala mensucikan akan hati daripadanya itu, yaitu segala sifat yang kecelaan dan segala perangai yang kejahatan itu, yaitu amat banyak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu ada 10 perkara. Ada 10 macam lah sifat kejahatan.
Pertama, kejahatan yang ada pada kita, tandanya syarhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakan akan makan. Makannya sudah 3 kali, piring berjubung terus. Makannya lah. Karena apa? Lauk pauknya nyaman. Jadi nafsu cocok. Itu diantaranya yang pertama. Dan lagi akan datang bicaranya insyaallah ta'ala pada bab yang ketiga. Kedua, syarhul kalam, yakni orangnya itu sangat gemar kepada membanyakan berkata-kata. Pendir jagawian urusan dunia. Nah, HP ini bilang kada bawa paculan di telinga untuk mencari informasi. Kada tahu orang ajan apa saja, di telinga asik. Itu tanda lah, tandanya hubud dunia. Kalah kita. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah, panyarikan, kada kaulah sedikit. Keempat, hasad, yakni dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Sariknya, hendak dirabutinya, jaka kawat dituyuk waninya aja. Jadi orang hasad nih, orang manusia sarik, orang Allah Ta'ala sarik. Orang apa Allah Ta'ala mendak orang lain tuhnya sarik. Itu keempat penyakit. Kelima, bukhlun wa hubbul mal, yakni kikir dan kasih akan harta, kada mau lalu. Peribahasanya anak kemanakan dan sanak kelaparan kada dihiraninya. Nah, sifat nang kayak nang paling bahaya lah. Kada ingat lagi di keluarga orang lain makinnya. Keenam, hubul jah, yakni kasih akan kemegahan dan kebesaran. Biar menapal asal jadi. Itu hubul jah ngarannya, hendak jadi pejabat. Habis harta juga. Itu penyakit yang ada di dalam hati nafsu, hubul jah. Ketujuh, hubud dunya, yakni kasih akan dunia. Kedelapan, takabbur, yakni membesarkan diri. Kesembilan, ujub, yakni heran akan dirinya. Rasainya aja, perasaan nafsunya yang paling hebat. Nah, ujub itu timbul dalam hati, rasa seorang payahnya. Bila ada yang lain pena hebat padanya sariknya. Kesepuluh, riya. Ketujuh, dipuji. Orang ketujuh dipuji ini ambungan bahasa kita lah. Ambungan. Di warung bila diambung orang akun jam bayarakan beratan, tapi bulik ke rumah kada dinukurakan anak bini. Nah, itu harusnya ambungan. Orang anak bini yang dipikirkan yang wajib dulu. Dan yang dikehendaki dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai yang kebajikan dan segala sifat yang kepujian, yaitu amat banyak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu 10 perkara. Nah, jadi seimbang nih lah. Kejahatan yang ada pada nafsu kita ini ada 10, dan juga ketaatan di dalam hati kita ini ada 10 sebutkan. Apa ketaatan atau kebajikan yang ada dalam hati kita yang disebutkan Imam Ghazali? Yang pertama, tobat daripada segala maksiat yang batin. Minta ampun terus kita lah. Makanya Wahab Asy-Syahrani Jasidin dalam 24 jam itu sampai 7 kali semua yang tobat.
Nah, sembahyang tobat. Kita paling tidak sekali sembahyang tobat tuh. Bah maghrib kah atau hendak menjelang salat tahajud. Dan ayat yang khusus juga ada dicontohkan oleh Rasulullah. Riwayat sembahyang tobatnya dari riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ayatnya yang khusus dalam surah Al-Imran berapa 105 dan berapa itulah. Nang walladzina ija fa'alu fa'asyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah lam yusirru 'ala ma fa'alu ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dua ayat itu dalam surah Al-Imran. Kada ingat persisnya ayatnya 105 atau 106, dua ayat itulah. Mbah itu hanya baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, baru ruku, baru sujud. Ayat yang kedua, rakaat yang kedua, surah An-Nisa ayat 110 kalau tidak salah. Yang ayatnya itu berkaitan tentang dosa juga, minta ampun juga lah. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Handap aja ayatnya 110 surah An-Nisa. Mbah itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca lagi qul huwallahu ahad sampai akhir. Sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dihafal di berataan tuh. Punya kada hafalnya itu, Bang? Setelah subhanallah baca istighfar banyak-banyak karena sembahyang ini surangan aja. Nah, sesarah kita menimbah maghrib atau hendak menjelang tahajud, hendak berapa ratus ka istighfar. Waktu sujud, karena waktu sujud itu adalah doa yang paling mustajab, doa yang paling dekat dengan rahmat Allah. Karena dalam keadaan kita itu adalah menghinakan diri kita, sehingga anggota yang paling mulia itu diletakkan di lantai. Fa'aksiribud doa wa huwa sajidun. Perbanyak berdoa sedangkan dia sedang hal keadaannya sujud. Terserah kita. 100 kah baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi setelah membaca sayyidul istighfar. Nah itu. Kalunya kada apa, cukup kul ya dan kul huwal Allahu ahad, cukup. Teman kita jangan kada menggawi. Karena kalau sudah sembahyang tobat, kita melakukan ibadah yang lain tuh seakan kita dalam keadaan bersih dari dosa. Jar ulama bagaikan orang ba'dal wudu sembahyang. Sesudah berwudu baru sembahyang dalam keadaan bersih. Seperti itu contohnya. Jadi jangan kada digawi sembahyang tobat. Rasulullah aja sidin istighfar 70 sampai 100. Dan dalilnya ini Al-Qur'an. Surah Al-Furqan ayat 70. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Itu dalil sembahyang tobat. Nah, jadi tobat yang pertama. Biar kayak apa kita beribadah banyak, namun kita kada bertobat dari dosa, kada bakalan kita kau masuk surga. Karena menghijab kita itu adalah dosa. Maksud surga di dunia ini apa? Kita kada kau ma'rifah awan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tobat penting. Yang kedua, khauf, yakni takut akan Allah. Setiap detik dan saat kita selalu takut kepada Allah. Kalau pina ibadah-ibadah kita ini kada diterima oleh Allah Ta'ala, itu nang ditakutane. Jadi waktu sehat itu disuruh banyak takutan dalam hal keadaan hati kita. Beribadah kalau pina kada diterima. Nah, kalau kita merasa takut ibadah kada diterima, maka kita akan hati-hati beribadah. Meneliti ibadah kita, sembahyang rukunnya diperhatikan, apa-apa yang terkait dengan rukun sembahyang itu diperhatikan dan dilihat baca-bacaannya agar ikhtiar kita itu cukup. Nah, itu maksud takut. Tumakninah kita dalam sembahyang lah.
Kalau kita berjamaah kayak apa aturan berjamaah agar kita benar-benar mendapat pahala 20 derajat. Ya kan berjamaah ini kebanyakannya kita meimbangi imam. Karena kita kada sadar dan didorong oleh nafsu. Bila Allahu Akbar baimbai itu geraknya oleh imam. Itu kada imaman ngarannya. Itu meimbangi imam. Padahal makanya jadi Imam Ghazali orang berimam itu ada 3 kelompok. Ada 2 kelompok nang pray, bahkan 1 kelompok itu nang sia-sia. Hanya 1 kelompok yang dapat. Jadi ukuran berimaman itu apabila Allahu Akbar ujah imam ruku, imam tuh Allahu Akbar ruku imam, baru kita bergerak ruku. Nah itu. Ada kita nih Allah imam itu nah sudah kita umpat ruku. Itu berimbai ngarannya. Kenapa jadi kayak itu? Dorongan nafsu kita memang ada, anak lekas, anak cepat. Kada disadari itu kadang-kadang, atau kada tahu. Itu semua gerakan kita harus menyelesaikan. Sujud imam sampai imam itu ke lantai, Allahu Akbar baru kita sujud. Nah oleh karena itu imam itu harus sabar. Karena imam itu pasti terdahulu membaca doa-doa di dalam sujud ya kan? Nah makmum pasti tadi. Oleh karena itu hari imam harus sabar. Makanya ini adab imam ngarannya. Adab. Nah. Jadi kalau 3 kali juga harus lambat imam itu membaca. Subhana rabbiyal a'la bihamdi agar apa? Supaya makmumnya kawa juga 3 kali membaca subhana rabbiyal a'la. Makanya jar Nabi, laisa lil abdi min salatihi illa ma akala minha. Tidak mendapat nilai pahalanya sembahyang seseorang itu terkecuali dia dalam sembahyang itu sadar bahwa ini sembahyang surangan kah atau berimaman kah. Nah, tuh. Khauf, itu makna khauf namanya. Memperhatikan ibadah kita, jangan asal acak-acakan. Karena ibadah kita ini kalau bujur cagar bekal kita di dalam kubur. Yang ketiga juhud. Sampai kah? Nah, sampai seperti sini dulu kita lah. Juhud ini luar biasa juga. Lain menjuhud lah. Juhud. Juhud bukan meninggalkan dunia lah. Bukan mengharamkan harta, tidak. Jadi harus dipahami juhud. Mudah-mudahan sampai di sini dulu kita. Malam ini banyak seruan nih lah. Mas Sigit acap malam ini juga. Kemudian di komplek kita di Ria Sapari ada juga namanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang perbaikan lahir anggota kita, menjaga anggota kita dan membaiki apa yang ada di dalam hati kita yang mengganggu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk memeliharanya dengan ilmu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan kelalaian hati kita mengingat Allah, dan dosa-dosa zahir kita dan batin kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.